Diduga akibat kelalaian pekerja, 2 bangunan di Cideng ambruk. ...29 anggota TNI jadi tersangka kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Film sequel James Bond No Time to Die luncurkan trailer kedua. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya polisi menggelar rekonstruksi kasus pesta seks sesama jenis di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Stefani Patricia. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 bangunan rumah kantor ambruk di Cideng, Jakarta. Ya, diduga ambruknya rukan itu karena kelalaian pekerja. Polisi berjaga di lokasi ambruknya 2 rukan di Jalan Kiai Caringin, Cideng, Jakarta. Bangunan berlantai 4 ini memang dalam proses perobohan, tetapi ambruk lebih dulu diduga karena kelalaian pekerja. Tidak ada korban jiwa, namun material bangunan menimpa kabel listrik hingga listrik di puluhan rumah pun padam. Inilah detik-detik saat bangunan rumah kantor ambruk pada Kamis sore. Diduga karena kelalaian pekerja, material bangunan sampai ke jalan raya, bahkan menimpa motor yang terparkir di dekat ruka. Salah seorang warga mengaku sempat mendengar suara dentuman saat ruko roboh. Suara dentuman ini kemudian disusul dengan kepulan asap. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Kiai Caringin dari arah Harmoni menuju Tomang sempat ditutup dan dialihkan melalui jalur bus Transjakarta. Kantor Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi juga ambruk. Ya, akibatnya 5 staf BNK terluka. Kantor Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ambruk. 5 pegawai BNK di Jalan RA Kosasi tertimpa atap bangunan. Para pegawai tidak sempat menyelamatkan diri karena gedung yang dibangun sejak tahun 1980-an ini tiba-tiba ambruk. Seluruh korban yang tertimpa dirawat di Rumah Sakit Hernina, Sukabumi. Di kejadian itu 5 orang anggota kami jadi korban, tertimpa bangunan dan sudah kita bawa ke Rumah Sakit Hernina untuk ditangani. Kendati bangunan ambruk, Kepala BNK Sukabumi memastikan operasional kantor tetap berjalan dan berkoordinasi dengan dinas setempat untuk meminjam bangunan sementara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wildan Topan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eksekusi tanah dan rumah di Medan, Sumatera Utara mendapat penolakan dari penghuni rumah. Ya, penghuni menolak karena gugatan sengketa kepemilikan tanah sebelumnya telah dimenangkan di Pengadilan Negeri Medan meski kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Guna untuk dan menyerahkannya kepada pemohon eksekusi putusan Pengadilan Negeri Medan, junto putusan Pengadilan Tinggi, junto putusan Mahkamah Agung. 6 tahun kami di sini. Betul, Bu. Ini perkara udah 20 tahun saya terangkan. Keluarga Rumaita menolak keluar dari rumah yang mereka tempati saat petugas Pengadilan Negeri Medan akan mengeksekusi tanah yang dibenangkan penggugat Hasan Husaidi yang masih paman kandung Rumaita selaku pihak tergugat. Itu sama dengan Bapak pembunuh. Aksi Rumaita mempertahankan rumah mendapat dukungan dari tetangga. Alasan Rumaita menolak karena ia memiliki hak atas tanah berupa surat dari kecamatan setempat dan sudah pernah memenangkan kasus sengketa di Pengadilan Negeri Medan. Menurutnya ada kejanggalan karena di dalam putusan tidak jelas lokasi dan batas lahan yang akan dieksekusi. Milik saya, sesuai dengan alasan surat tanah yang dikeluarkan pemerintah. Sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Tinggal di sini berapa lama? 66 tahun, Kak. 66 tahun kami di sini.
dibenarkan oleh kecamatan, kelurahan. Apalagi? Namun jurusita tetap melakukan penyitaan dan perintah pengosongan lahan yang dimenangkan penggugat di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung. Si perempuan termohon itulah adik dari yang punya pemohon. Awalnya dia tidak punya tempat tinggal, jadi mohon kepada abangnya untuk dapat menempati tanah abangnya sebagai tempat tinggal nantinya. Disetujui abangnya, tapi bilang abangnya nanti kalau kami perlukan tanah ini kami ambil balik. Iya bang, meninggal mamanya. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Medan dibantu polisi akhirnya dapat mengosongkan rumah yang selama ini ditinggali Rumaita dengan menggunakan alat berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah karyawan Rumah Sakit Permata Bunda di Medan, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut pihak manajemen rumah sakit yang memotong gaji mereka sebesar 10%. Sejumlah karyawan yang terdiri dari perawat dan non-medis Rumah Sakit Permata Bunda, Medan, Sumatera Utara protes terhadap manajemen rumah sakit yang memotong gaji secara sepihak sebesar 10% di tengah pandemi COVID-19. Mereka juga menuntut kejelasan iuran jam sostek yang selama ini ditunggak. Akibatnya, pekerja tidak bisa mengajukan permohonan subsidi upah kepada pemerintah. Kami menuntut hak kami, gaji kita dipotong semenjak suasana COVID. Udah itu sebelum COVID, banyak pasien nggak ada bonus kita. Snack kita pun dipotong jaga malam. Pihak manajemen rumah sakit mengaku hal ini terjadi karena pemasukan rumah sakit yang menurun imbas pandemi. Tapi memang suasana sekarang kan suasana yang memang kita tahu bersama, ada COVID-19, ada penurunan pendapatan masyarakat. Jadi memang kita mengangsur-angsur lah. Apa yang menjadi tuntutan oleh karyawan, kita akan berusaha untuk memenuhi semua. Pihak manajemen berjanji untuk memenuhi tuntutan. Sementara para perawat mengancam akan lakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi penyerangan sekelompok pemuda di sebuah warnet di Jalan Jamin Ginting, Pasar 3, Medan Baru, Sumatera Utara terekam CCTV. Akibat penyerangan, satu pengunjung warnet terluka parah. Polisi masih memburu para pelaku. Sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang seseorang di sebuah warung internet di Jalan Jamin Ginting, Pasar 3, Medan Baru, Sumatera Utara. Para pemuda ini menyerang salah satu orang di warnet. Korban yang diserang berusaha melawan hingga terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Diduga para pelaku menyerang karena dendam lama. Korban inisial N diduga penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku karena awalnya diawali oleh ribut-ribut di luar warnet. Kemudian diduga pelaku membalas dengan mencoba untuk melukai korban. Udah teridentifikasi pelaku? Dugaan pelaku sudah berdasarkan saksi-saksi dan CCTV. Tapi tentunya kami mohon waktu supaya bisa diungkap lebih cepat. Polrestabes Medan kini masih memburu kelompok pemuda yang terekam dalam kamera pengawas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang ibu asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara menangis histeris di kantor Mapores Nias dengan membawa foto putrinya yang hilang. Ya, ia dan suaminya menuntut keadilan karena merasa penyidik tidak serius menangani kasus anaknya yang hilang. Samaria Zeka tak lagi mampu menahan kesedihan setelah sebulan lebih putrinya belum juga ditemukan. Samaria menuntut sikap tegas aparat Polres Nias, Sumatera Utara untuk membawa kembali anaknya Marsetia Gea dalam keadaan hidup atau mati.
Suami istri asal desa Fulolo, Saloo, Kecamatan Sitoluori ini sejak 25 Juli lalu tidak bertemu anaknya. Marsetia terakhir kali diketahui pergi bersama pamannya. Menurut paman korban, keponakannya yang baru berusia 8 tahun tersebut ditinggalkan di tepi sungai karena terjebak banjir. Namun Samaria dan suaminya curiga karena ditawari 20 juta rupiah agar mengikhlaskan kepergian anaknya. Anaknya itu dibawa oleh paman kandungnya sendiri dan hari itu tidak dikasih izin sama ibu ini. Tapi pamannya memaksa untuk membawa anak ini. Nah sebelumnya juga antara ibu ini dengan saudaranya sendiri yang membawa atau paman itu tidak baik hubungan keluarga mereka. Mereka sudah cacat lah hubungan keluarga mereka. Suami istri ini menduga anaknya tewas dibunuh dan melaporkannya ke polisi, namun tak kunjung mendapat kepastian. Dan kita pun masih dalam melakukan pencarian anaknya sampai sekarang kan belum diketemukan. Ya, tapi kita selalu masih berusaha untuk mencari keberadaan anak daripada ibu tersebut. Hingga saat ini udah berapa saksi yang sudah diperiksa, Mas? Yang utara masih yang siap itu ya, yang membawa dia itu masih itu sebagai saksi. Kita akan cari saksi-saksi yang lain lah nanti ya. Keluarga berharap polisi serius menangani kasus ini agar kondisi korban bisa segera diketahui. Dari Nias Utara, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Seorang ibu di Malang, Jawa Timur menganiaya anaknya yang baru berusia 8 tahun karena emosi saat mengajar. Ya, video penganiayaan tersebut viral di media sosial dan polisi sudah memeriksa si ibu dan beberapa saksi. Dalam video berdurasi 2 menit ini, terlihat seorang ibu di Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur, menganiaya anak kandungnya dengan menggunakan selang air berulang kali. Video penganiayaan ini pun viral. Pasca viral, polisi memeriksa pelaku di Polres Malang. Pelaku mengaku emosi ketika membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah. Amarah pelaku tak tertahankan ketika anak berusia 8 tahun ini tidak kunjung paham dengan pelajaran matematika. Sudah diajarkan berkali-kali, tapi si anak ini ternyata belum bisa memahami maksud dari pelajaran yang disampaikan oleh ibunya. Terus akhirnya sempat emosi ibunya. Padahal mungkin kita kan nggak tahu kondisi fisikis anak ini kan mungkin udah capek, mungkin dia udah pengen main segala macam. Nah, akhirnya si ibu ini emosi, akhirnya sempat mengambil selang. Selang itu kemudian sempat dipukulkan ke kakinya si anak sebanyak 2 kali. Kemudian juga sempat menggigit tangan tangan kanan dari si anaknya ini sendiri. Nah kemudian kesannya menjadi lebih besar karena si ibunya ini juga diiringi dengan marah-marah gitu, dengan ngomel-ngomel, dengan ngomong segala macam ini teriak-teriak, dan itu terus terang ya mungkin mengganggu ataupun termonitor akhirnya oleh warga-warga yang kebetulan berada di sekitar rumahnya. Si anak telah diperiksa dan dalam kondisi baik secara fisik dan psikologis. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk tetangga yang merekam kejadian tersebut. Tetapi polisi belum memastikan proses hukum terhadap pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 29 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.